Hingga sore ini proses perubuhan ruko di Slipi yang ambruk belum tuntas. Warga sekitar pun tetap diimbau untuk mengungsi sementara. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan segera bergabung bersama Marcelina Tumundo yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Marcelina, bagaimana kondisi terkini di sana? Fitri, saat ini saya berada di salah satu rumah warga yang berada di Jalan Tali. Jalan ini berlokasi tepat di sebelah ruko yang ambruk di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Dan bisa dilihat ini di sekitar saya, teras dari rumah ini dijadikan tempat penampungan sementara untuk barang-barang dari para penghuni kos yang diberikan arahan untuk bisa mengungsi selama proses perobohan ini masih terus dikerjakan oleh pihak yang berwenang. Untuk penghuni kos ini mereka saat ini sudah diberikan arahan dan mereka ini kosnya berlokasi tepat di belakang ruko yang ambruk ini. Bahkan tembok dari ruko dan juga kosan ini sebenarnya menempel sehingga sangat dikhawatirkan keselamatan mereka dan diimbau untuk bisa mengungsi sementara. Dan sementara ini juga untuk aktivitas perobohan belum kunjung dilanjutkan oleh pihak yang berwenang. Tadi juga kami memantau belum ada alat berat seperti ekskavator ataupun skylift yang berada di lokasi ruko yang ambruk ini. Sementara reruntuhan dari material yang ambruk ini juga nampak masih berada di pinggir Jalan Brigjen Katamso. Untuk mengetahui informasi selengkapnya saat ini saya akan menanyakan langsung kepada pengawas dari kos ini bersama dengan Pak Karnadi. Selamat sore Bapak. Pak, bisa dijelaskan bagaimana arahan dari pihak petugas yang berwajib untuk memberikan arahan ini harus mengungsi kemana dan kapan maksimal ruko, maksud saya kos ini dan juga lingkungan sekitar ini harus dikosongkan? Kalau bicara dikosongkan itu udah dari satu hari yang lalu tuh udah dikosongkan, udah dievakuasi semua masalah penghuni kos maupun warga sekitar yang berdampak. Tapi untuk pengosongan kayak barang-barang penghuni kos baru sekarang bisa dijalanin dikarenakan baru bisa digeser polis lainnya. Itu satu. Keduanya kalau masalah penghuni kos pindahnya kemana atau apa itu kita bebaskan, terserah penghuni kos mau pindahnya kemana. Itu aja. Ini untuk proses evakuasi beres-beres barangnya begitu ada pendampingan nggak Pak dari petugas? Karena kan ini juga ada kamar yang udah temboknya ini sudah runtuh juga begitu ya Pak. Ada pendampingan seperti apa? Kalau bicara pendampingan nggak ada, cuman ada himbauan atau arahan dari petugas setempat. Kayak misalnya Satpol PP, polisian, Babinsa, Bimas, semua ada di sini. Dia yang menghimbaukan untuk masing-masing penghuni kos itu masuk ke dalam itu paling 3 atau 4 orang yang masuk. Dikarenakan takut ada beban yang menimbulkan gangguan terhadap bangunan tersebut. Gitu. Ya, listrik dari kosan ini juga sudah padam begitu ya Pak supaya aman. Baik, kemudian selain dari kosan ini ada berapa unit rumah Pak yang harus dikosongkan di sekitar Jalan Tali? Jalan Tali ini sekitar ada 10 sampai 12 rumah yang udah dikosongkan. Dan masing-masing penghuninya itu ada yang di mes, ada yang sewa rumah untuk sementara tinggal. Gitu. Belum tahu ya Pak sampai kapan begitu mereka harus pengungsi? Kalau bicara sampai kapannya, sampai kapan ya nunggu dari informasi dari dinas terkait untuk memberikan ketenangan kepada warganya gitu loh. Kalau sampai saat ini Pak sudah memasuki hari kedua sejak kemarin ini ada insiden ambruk, apakah sudah menghitung atau menaksir kerugian akibat kejadian tersebut Pak? Kalau untuk sementara ini kita nggak fokus untuk menghitung kerugian, tapi kita fokus untuk evakuasi warga ataupun penghuni kos untuk terhindar dari hal-hal yang nggak diinginkan aja sih. Baik, terakhir Pak, kira-kira apa harapan dari warga sekitar ini untuk penanggulangan misalnya dari pemerintah ataupun pemilik dari ruko yang ambruk ini Pak? Apakah sudah ada informasi terkait hal itu? Ya kalau warga sih memintanya atau mengimbaunya untuk segera ditindaklanjuti proses evakuasinya maupun peruntuhan yang bangunan roboh tersebut agar nggak menimbulkan kecemasan yang berlarut-larut lah dan merugikan akhirnya ke warga dengan sewa kamar atau sewa kos atau sewa mes gitu aja sih. Kalau bisa dipercepat aja proses untuk evakuasinya gitu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Karnadi untuk informasinya. Jadi seperti itu Rara dan pemirsa kondisi dari ruko yang ambruk ini. Jadi kerugian memang tidak hanya dialami oleh pihak ataupun ruko yang ambruk ini saja, tapi juga berdampak kepada warga sekitar. Baik itu para penghuni kos ataupun pemilik rumah yang berada khususnya di Jalan Tali di wilayah
wilayah Slipi, Jakarta Barat ini. Dan saat ini warga tadi mengharapkan untuk proses perobohan ataupun untuk membersihkan puing-puing reruntuhan ini bisa segera diselesaikan agar tidak menghambat aktivitas ataupun menyebabkan kerugian material yang lainnya atau yang lebih besar bagi warga yang terdampak di sini. Demikian Rara, kembali ke Anda di studio.